fajar. Kami ingin agar Engkau membangkitkan rancangan-Mu yang ajaib atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang hari ini bersekutu. Tuhan Yesus, bersabda, berfirmanlah, beri kami pengajaran yang hidup, yang bergerak di dalam hati kami, dan akan menggerakkan sesuatu dari sorga dalam kehidupan setiap yang percaya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib, Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, ambil Alkitab. Kita masuk ke bagian renungan. Ini akhir pekan. Besok saya akan lanjutkan babak kedua dari khotbah saya minggu yang lalu, The Power of Kindness, dari cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, jangan ketinggalan di gms.church untuk live streamingnya. Nah, Anda yang belum subscribe juga, saya welcome Anda subscribe YouTube kami, supaya Anda diberkati dengan banyak pengajaran-pengajaran yang selalu akan update dalam kehidupan Anda, ya. Belum lagi ada banyak mutiara lama, emas tua itu mahal harganya. Rema-rema pewahyuan yang zaman dulu, saya ulangi lagi nggak bisa. Kalau ulangi lagi pun, kalau harus pasti nggak sama. Jadi jangan sampai sirna, punah apa yang Tuhan pernah katakan dalam kehidupan umatnya, karena firman-Nya selalu baru. Nah, sekarang juga seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, lapangkanlah tempat kemahmu. Tugas kita mengembangkan diri, sebab Tuhan akan mengembangkan kita ke kanan dan ke kiri. Catat, renungan saya ini berjudulkan mengembangkan 5 talenta. Saya kira kita cuma punya satu, itu pun banyak orang yang merasa dia nggak punya talenta apa-apa, nggak punya bakat sama sekali atau kemampuan. Hari ini kita akan diajari sama Tuhan cara berpikir demikian. Orang yang berpikiran demikian itu salah pikirannya. Tuhan memberi kita talenta, kepada setiap masing-masing kita ada sesuatu yang ditanam oleh Bapa Sorgawi. Perumpamaan tentang 5 talenta ini kita temukan di Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14 saya baca, nanti saya berhenti mendadak di mana, lanjut dari situ, dan nanti Tuhan akan beri pewahyuan-pewahyuan baru. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Berhenti di sana, di ayat pertama yang kita baca, yaitu ayat 14. Semuanya ini perumpamaan, ya. Semuanya ini juga bicara tentang kerajaan sorga, hubungan dengan Bapa, ya. Nah, digambarkan seperti seorang tuan yang pergi ke luar negeri, lalu panggil staf atau hamba-hambanya, lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa hidupmu adalah hartamu yang paling mulia dari Tuhan? Jadi jangan sia-siakan hidup kita itu satu koin saja, dipakai beli apa, ya sudah habis, nggak ada lagi. Hidup ini jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Tahu nggak? Mungkin kita nggak punya sesuatu, mungkin kita nggak bisa beli sesuatu yang mahal, kita belum punya rumah, masih bergumul, punya pekerjaan, jodoh pun belum ada. Apapun juga yang masih kekurangan di hidupmu, selama Anda punya nyawa, buat apa kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita? Kalau Tuhan kasih kita nyawa hari ini, Tuhan kasih kita hidup, itulah harta yang harus kita kelola. Dimulai dengan kesadaran bahwa kehidupan ini adalah kepercayaan Tuhan. Sekalipun jikalau di sini ada di antara kita yang lahirnya dari kecelakaan, di luar nikah nih papa mama, aku ini anak haram, nggak ada. Yang ada itu hanyalah orang tua haram. Di dunia ini nggak ada anak haram, anak kecil nggak tahu apa-apa. Bukan atas kehendak mereka dilahirkan, semua atas kehendak Allah. Semua anak itu mulia, jadi Anda dilahirkan dalam rencana Allah, sekalipun melalui kesalahan manusia. Jangan menuduh dirimu sendiri, jangan lukai dirimu. Jangan bunuh diri, jangan depresi, jangan putus asa, putus pengharapan. Remember, your life still counts. Hidupmu itu berarti. Ingatlah bahwa hidup Anda berharga. Hidup itulah harta. Oke? Kita lihat lagi ayat yang berikutnya, ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Ingat angka 5. Yang seorang lagi 2. Ingat angka 2. Dan yang seorang lagi 1. Ingat angka 1. 5, 2, 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ada 5 talenta, ada 2, ada 1 talenta. Ingat ya, 1, 2, 5 talenta. Talenta di sini sebenarnya tidak sama dengan bahasa Indonesia talenta yang artinya bakat. Seni, bakat menyanyi,
bakat olahraga, ya, bakat bisnis, bakat melukis, bakat membaca, bakat bahasa. Talenta di sini adalah suatu ukuran berat. A talent. Ya, orang Yahudi pakai ukuran ini. Satu talenta itu sama dengan 34 kilo sesuatu. Ya, saya buka rahasia nih. Saya ini kalau dilihat dari daging saya atau tubuh saja, saya sudah lebih dari 2 talenta berat badan saya. Setiap orang itu sekalipun nggak punya, kalau ada di antara kita yang merasa aku nggak punya bakat apa-apa, Anda punya tubuh kan? Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Bahkan, jikalau Anda tersisa 1 talenta pun, itu pun kepercayaan. Andai kata tubuh Anda tinggal 34 kilo, sekalipun kulit Anda sekalipun tulang Anda hanya berbungkus kulit tanpa daging diantaranya, Tuhan tetap meminta Anda hidup berbuah dan hidup produktif. Tidak ada yang bisa menghalangi mandat kita dari sorga. Karena Tuhan pergi ke luar negeri, mempercayakan harta. Hidupku ini adalah harta sorga, ditebus dengan darah anak domba Allah. Hidupku berharga. Saya nggak berhak loh, ilegal, itu kriminalitas untuk tidak menghargai hidup sendiri. Karena hidupku ini sudah dibeli. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hargai untuk Yesus, sekalipun Anda cenderung tidak menghargai diri sendiri. Bahkan kalau Anda berbungkus tulang berbungkus kulit saja, tidak ada daging diantaranya, saya katakan tadi. Remember this. You still have 1 talent, that's your body. Sekalipun saya tidak bisa berbuat sesuatu, saya nggak pintar bahasa, saya ini sekolah juga nggak tinggi, nggak pandai bergaul, kuper apalagi, saya gampang nervous, gagap, kepintaran nggak punya, hanya bisa nguli. Ayat ini menceritakan pada kita, setiap orang diberi kesanggupan, minimal 1 talenta. Kalau tidak ada bakat, tubuhmu jadi. Ya, ayat berikutnya, ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Wah, ini cerita yang besar dulu, 5 talenta. Ia menjalankan uang itu, so good news. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ini returnnya 100%, ini investasinya jitu. Ya, kalau ini uang ya, ia menjalankan uang itu, mungkin 34 kilo emas masing-masing diberikan. Ya kan? 1 talenta, ini hamba yang ini dapatnya ratusan kilo karena dia 5 talenta. Emas kek atau uang mina, saya tidak tahu tepatnya apa karena ini perumpamaan. Tapi yang pasti, hamba 5 talenta ini menjalankan uang itu. Kata menjalankan di sini berarti orang ini ada fokus hidup yang jelas dan dia berusaha. Dia nggak diam saja. Mengembangkan talenta 1, 2, atau 5 harus penuh dengan kesengajaan. You need determination and courage. You need confidence. Dibutuhkan rasa percaya diri, dibutuhkan keberanian. Ya, keberanian yang diusahakan kalau perlu, jikalau memang kita ini lahirnya penakut dan pemalu. Dan dibutuhkan determination atau dibutuhkan ketekunan, kebulatan hati. Bukankah itu yang Tuhan katakan pada Yosua sebelum masuk ke tanah perjanjian? Be determined and courageous. Jadilah berani, fokus dear Yosua. Tekun, lihat goal di depanmu, kejar ke sana. Kata menjalankan itu bukan pasif, iman tanpa perbuatan yang adalah mati. Saya merasa seperti harus menambahkan fighting spirit dalam diri orang-orang yang saat teduh saat ini. Harus ada fighting spirit. I believe in miracles. Saya percaya mujizat Tuhan. Tapi saya juga percaya pada Tuhan yang mengajak manusia kerjasama. Tuhan yang mengaktifkan iman kita. Tuhan yang mengimpartasikan kerajinan. Saya kok merasa ini di penghujung, ini live-nya ya, di penghujung bulan Juli, mau habis-habisan masuk ke Agustus. Bukankah saya berkali-kali bernubuat, di roh saya diberikan sebuah nubuatan. Kayak seperti zamannya Mesir itu loh. Malaikat maut keluar lalu terbunuh anak sulung orang-orang Mesir sampai ke ternak-ternaknya. Kayaknya di bulan Agustus ini ada malaikat indah yang Tuhan akan buat keliling kemana-mana untuk membagi-bagikan kado dan mengambil tawanan dan membagi-bagikan pemberian. Kok rasanya akan terjadi suatu, bukan hanya kebangunan rohani, saya bernubuat, tapi juga akan terjadi banyak pertolongan Tuhan dalam bisnis Anda, dalam kesehatan,
dalam rumah tangga, dalam karir seseorang. Saya rasakan ada sesuatu, tapi jangan sampai kita ditemukan sebagai hamba yang malas. Tugas kita adalah mengembang ke kanan dan ke kiri secara sengaja. Tugas kita adalah mengelola talenta. Apapun yang Tuhan percayakan, sedikit atau banyak, kalau Tuhan percayakan, itu 100%, menuntut 100% komitmen kita untuk sungguh-sungguh. Kalau saya dikasih 1 talenta, saya akan kasih 100%. Kalau saya dikasih 5 talenta, saya akan kasih 100%. Dengan prinsip itu saya berkhotbah kok. Saya berkhotbah di hadapan 10.000 orang, atau saya berkhotbah di hadapan 1.000 orang, atau saya konselingi 1 orang, atau persekutuan 10 orang. I will always give my best. Mengelola itu artinya memberikan 100%, nothing less. 100% tidak kurang dari itu, jangan di-courting. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan mau kasih kita 1, 2, atau 5. Mari saya ajak kita semuanya punya fighting spirit. Pekerjaan Anda terpuruk sekarang, no problem. Apapun yang ke bawah, masih bisa dilempar ke atas. Yang di atas jangan sombong. Kita butuh Tuhan. Semua yang naik ke atas, bisa jatuh ke bawah loh. Ya, talenta ajari kita untuk terus mengelola. Kita lihat lagi, lanjutkan di ayat yang ke-17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Sama, 2 talenta ya. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan hitung-hitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Itu dia, tentang hidup ini dan kasih karunia. Semakin kita kerjakan sebuah talenta dalam kehidupan kita, semakin bermunculan talenta baru. Aneh ya, hidup itu ya. Hidup itu juga seperti badan. Badan kita ini seperti manifestasi. Badan kita ini kalau semakin beralasan, lama-lama jadi semakin malas. Ya kan? Jadi semakin gembur, tidak berkekuatan. Aneh, badan kita semakin kita siksa dengan yang namanya olahraga, semakin bugar, semakin sehat, semakin kuat. Tidur pun gak terlalu lama, bisa nyenyak, bisa berpikir, bisa fokus. Terlebih lagi kasih karunia. Semakin kita kerjakan keselamatan kita, iman, pengharapan, dan kasih, mengasihi orang secara sengaja, mengasihi Tuhan lebih sengaja lagi. Maju, milih doa atau nggak doa, milih doa. Milih kerja atau bolos, milih kerja. Semakin kita begitu, semakin happy. Aneh ya, hidup kita semakin fulfilled, semakin puas batin, dan hidup kita semakin kuat, hendak berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Kita lihat hukum rohani ini beda. 5 talenta itu datang dan berkata, aku bawa 5 talenta. Malah Tuhan percayakan lebih lagi. Yang 2 juga sama, tapi yang 1 ini sembunyi. Maka kita sampai ayat berapa tadi saya lupa. Lama sudah pulang lah Tuhan. Ayat 21 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, sekali lagi perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu dia. Dikelola malah semakin menjadi-jadi. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, ayat 22. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Sama ini. Yang 2 talenta, yang 5 talenta nggak bisa menyombongkan diri di atas 2 talenta. Karena mereka punya rapor sama. Karena kesanggupan, kemampuan mereka pun beda levelnya. Tuhan tidak akan menuntut Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak bisa. Tuhan selalu mengajak kita, mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang kita bisa, memberikan sesuatu kepada kerajaannya, apa yang kita sanggup dan apa yang kita punya. Tuhan itu adil. Jadi yang 5 talenta nggak bisa sombong. Lihat nih, aku lebih kaya dari kamu, aku lebih hebat. Nggak bisa. Di mata Tuhan sama-sama tanggung jawabnya. Yang 5 talenta kerjakan 5, Tuhan kasih sesuai kemampuannya, ditambah 5 lagi. Yang 2 demikian juga. Di mata Tuhan dua-dua sudah memberikan 100%. Yang memberikan 0% itu yang si 1 talenta ini. Karena beralasan sih, kita lihat mengapa orang ini beralasan. Sebenarnya dia beralasan. Hamba 1 talenta ini nggak jahat. Dia cuma takut. Dia ini takut gagal,
negative thinking, pesimis. Sebenarnya orang ini nggak jahat, tapi dia salah arah, gagal fokus dalam hidupnya. Ayat 22, 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang jugalah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, kita lihat ya, lakon satu ini, lakon buruk sebenarnya. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Gak enak nih. Aku tahu Tuhan itu selalu menuntut buah. Tuhan mau hidupku produktif, ya kan? Dan Tuhan percaya pada tambah-tambahan, bukan kurang-kurangan, kecuali dosa dan sifat buruk kita. Segala sesuatu yang lain yang baik dari Bapa selalu ditambahkan. Tuhan mau aku bertumbuh, Tuhan bahkan mau aku bertambah. Kira-kira gitulah bahasa si hamba 1 talenta. Tapi bahasanya dia, dari situ kita tahu orang ini negatif. Tuhan adalah manusia yang kejam. Kok nggak bisa dia lihat semuanya ini untuk kebaikan dirinya? Ayat 25, tapi Tuhan nggak tersinggung karena itu loh ya. Tuhan objektif kalau menghakimi. Tuhan nggak marah karena dipanggil sebagai manusia yang kejam. Tuhan tanya faktanya, di mana buah Anda? Ayat 25, karena itu aku takut, ini loh alasannya, dan pergi menyembunyikan talenta Tuanku itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 25 berhenti di sana, saya jelaskan. Jadi akar permasalahan hamba 1 talenta, kenapa tidak mengelola dan mengembangkan talentanya atau talenta satu-satunya? Mau tahu apa? Rasa takut. Wow, very common, sangat umum kan? Anda dan saya perlu pelajari, rasa takut itu bermula pada condemnation atau pada dakwaan di dalam hati seseorang. Karena dia didakwa, ada pekerjaan setan di dalam roh takut. Loh, kalau takut-takut yang normal nggak apa-apa, tapi kalau itu kan biasa, namanya manusia juga punya perasaan, ya kan? Anak kita jalan sendiri kalau masih batita, baru belajar jalan, kita takut nanti dia terbentur sesuatu, makanya kita lindungi. Yang takut begitu sih manusiawi. Tapi ada takut-takut yang membuat kita gagal fokus dalam hidup, itu yang nggak boleh. Ada takut-takut yang melumpuhkan kita sehingga kita nggak berbuat apa-apa. Takut seperti ini itu ada campur tangan iblis di dalamnya. Kekhawatiran berlebihan hingga keterikatan dengan obat-obatan. Harus penenang, harus obat tidur kalau tidak begitu. Tidak bisa buat apa Tuhan ciptakan malam? Supaya kita bisa tidur alami. Tapi ada orang yang depresi. Kekhawatiran berlebih sehingga nggak bisa berdoa. Itu sudah nggak normal. Itu bukan new normal, itu nggak normal. Itu ada pekerjaan setan di dalamnya. Hamba ini takut. Kata takut artinya dia mengantisipasi gagal. Belum apa-apa, belum mencoba. Ya. Dan dia itu berpikiran negatif, pesimis, dan dia nggak fokus. Sibuk melulu tapi nggak tahu apa yang dia lakukan. Sehingga orang seperti ini, gara-gara tidak punya goal yang jelas, tidak punya target kehidupan, dia takut, kalau aku pasang target begini, apakah aku salahi Tuhan mendahului Tuhan? Tuhan mending didahului lalu Tuhan rem-rem Anda, daripada seperti keledai yang perlu pakai tali les dan kekang, kalau nggak gitu nggak akan mendekat padamu. Jangan takut mendahului Tuhan. Kemauan, dorongan kita untuk maju itu pun dari Roh Kudus. Ya, jangan beralasan. Orang seperti ini saking takutnya, takut ini, takut itu yang nggak terbukti, sehingga apapun juga dia nggak pernah mulai. Muter-muter di tempat di padang gurun sampai mati. I better make a learning mistake than I make the mistake of never learning. Pahamin? Saya lebih baik membuat kesalahan-kesalahan saat mencoba. Asal bukan salah fatal yang Alkitab katakan berarti konyol, kan sudah diperingatkan. Tapi kesalahan dalam saya berusaha untuk mengerti kehendak Allah, daripada saya membuat satu kesalahan fatal, yaitu tidak mencoba apa-apa. Itu dia. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas.
Jadi kamu sudah tahu nih, bahwa aku menuai di tempat di mana aku nggak nabur dan memungut dari tempat di mana aku nggak menanam. Tuhan aminkan. Hati-hati jangan sembarangan kalau ngomong sama Tuhan. Ya, karena kebanyakan anak-anak Tuhan itu dosanya satu. Bukan 10 perintah Allah, mencuri, membunuh. Tapi mulut kita lancang sama Tuhan kadang-kadang. Tetap harus reverent, harus takut akan Tuhan. Mengasihi ya. Tapi please understand, He's not our equal. Dia bukanlah setara kita, dia bukan sebaya. Ya, dia adalah Bapa kita, Raja kita, sekalipun dia sahabat, kekasih kita, Juru Selamat. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu, ayat 27, kau berikan pada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dari ayat 28 saya ambil kesimpulan Alkitabiah bahwa talenta dan kasih karunia bisa ditransferkan dan dipindahkan. Buktinya ayat ini berkata, diambil talenta dari yang satu itu, dikasih yang punya 10 sekarang. Yang tadi punya 5 talenta, digarap, dikerjakan, berlambah 5 talenta, Tuhan kasih ke orang itu. Berarti bisa dipindah loh. Bisa dipindah. Jangan heran ya, karena ada orang dikejar-kejar Roh Kudus untuk melayani sesamanya. Dia nggak mau, nanti akhirnya Roh Kudus harus pakai orang yang lain. Jangan heran jika tiba-tiba ada orang di sini bangun tidur, bukanku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, bangun tidur langsung nyanyi, suaranya merdu. Padahal dari dulu suaranya tidak bisa, pas alias fals melulu. Tuhan bisa berkati Anda dengan karunia baru di usia 40. Tiba-tiba Anda bisa punya suatu keahlian baru. Itu bukan karena Anda layak menerima karunia itu, karena ada orang yang nolak. Berarti ingat, karunia ada padamu. Kalau Anda tolak terus melulu, Tuhan suruh terus doakan ini, nanti Tuhan pakai orang lain. Ya, karena kerajaan Allah tidak bergantung padamu. Kita yang bergantung kerajaan Tuhan. Ayat terakhir, ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi. Ini apakah nggak berlebihan ya? Kalau kita baca ayat 30, masa hamba itu nggak jalankan 1 talenta lalu masuk neraka? Karena ayat 30 kan bicara tentang hukuman kekal. Dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, itu kan neraka. Apakah nggak berlebihan ya? Orang dihukum karena dia tidak punya talenta atau dia tidak kelola talentanya. Bayangin kalau saya bisa nyanyi, lalu saya tidak les nyanyi, saya masuk neraka. Apakah itu maksudnya? Bukan. Dari sini saya kasih penjelasan secara profetik dan kreatif. Tidak mengubah makna perumpamaan ini, tapi bisa membuat kita menemukan aplikasi dalam kehidupan kita. Catat, 5 talenta. Jangan hanya 1. Saya tunjukkan 1, 2, 3, 4, 5 itu signifikannya apa. Dimulai dengan ayat 30 dulu. Talenta pertama itu ternyata bukan bakat melukis, talenta bernyanyi, atau tarik suara. Bukan juga kemampuan untuk berbahasa, atau seni menari. Kenapa hukumannya berat? Karena talenta nomor 1 bukan bicara tentang talenta, seperti yang kita pahami. Talenta nomor 1 adalah hubungan dengan Allah. Catatlah itu. Karena orang ini tidak mengerjakan imannya. Iman itu bukan pekerjaan, saya mengerti. Tapi karena orang ini tidak pernah beriman secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang ini tidak pernah membangun hubungannya dengan Allah. Yang dia sembunyikan itu adalah kehidupannya dari Tuhan, seperti Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Mereka berlari dari hadiratnya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Orang ini melarikan diri, berakhir binasa. Ayat 30 bukan bicara tentang bakat menyanyi. Ya, bukan. Jangan pernah pakai ancaman. Kamu tidak melayani, masuk neraka. Masuk neraka bukan karena kita nggak pelayanan, tapi karena kita munafik, bahkan dalam pelayanan. Ya, hubungan dengan Allah itu nomor 1. Jadi ini kabar baik, good news. Kalau Anda merasa hari ini kehilangan pekerjaan nih, oke, omset Anda dari 1 miliar menjadi 10 juta aja hari ini. Selama Anda membangun terus hubungan dengan Allah, Anda punya masa depan. Karena orang yang punya 1 talenta, kalau dia kerjakan, itu kan berakhir somewhere. Somewhere over the rainbow, akan berakhir somewhere di balik pelangi itu. Anda akan berakhir tidak tersesat, sekalipun Anda seolah-olah kesasar, nggak tahu mau kemana, ini hidup pimpin saya. Anda pasti akan terdampar pada rencananya.
Saya jamin itu bukan saya. Alkitab firman Tuhan mengatakan. So, orang yang terus membangun hubungannya dengan Allah, sekalipun lenyap daging dan batinnya. Mungkin dia sekarang jobless, mungkin dia ngalami sesuatu, mungkin sekarang dia merasa dia ini gagal, semua dia lakukan gagal. Coba terus, jangan takut, asal halal, kerjakan apa yang baik, apa yang terang. Selama Anda membangun terus hubungan dengan Allah, aman. Anda tidak usah punya 5 talenta, 1 aja akan membawamu jauh. Dari sejak saya mengenal Tuhan umur 18 tahun hingga hari ini, saya fokusnya cuma 1. Berkhotbah itu nomor berikutnya. Pelayanan, kerjaan, apapun, whatever, media, sosial media, itu tambahan. Fokus saya hanya 1 yang membuat terus bersinar terang. Itu sumbernya sih, hubungan saya dengan Tuhan. Dari sejak saya kenal Yesus, waktu saya barusan beranjak menjadi young man, orang dewasa, manusia dewasa, umur 18 tahun saya dibaptis. Saya fokus hanya Yesus. Apapun yang saya lakukan, saya mikir, Yesus mikir apa ya? Kalau Yesus akan berbuat apa? Apapun yang saya lakukan, saya hanya mencari apa yang jadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang saya gagal. Sering saya belajar dari kesalahan saya sendiri. Tapi saya tidak mau menyerah. Ada satu hal yang harus saya tekuni sampai saya mati. Kalau semua talenta diambil, yang 1 ini tidak boleh. Tidak boleh saya sembunyikan di bawah tanah. Sampai akhir hayatku, aku akan membangun hubunganku dengan Allah. Karena itulah yang menjamin kehidupanku di bumi. Bahwa saya berjalan dalam rencananya. Talenta kedua, tulis. Sama dengan perintah Allah kedua kan? Perintah pertama, kasihlah Allahmu segenap hatimu kan? Perintah kedua adalah, kasihlah sama manusia. Karena itu, talenta kedua saya sebut secara kreatif adalah hubungan dengan manusia. Seperti yang saya katakan di saat teduh yang lalu, bahwa harta terbesar atau kepercayaan Allah yang tertinggi dalam kehidupan manusia adalah sesamanya. Ya, kerjakan talenta kedua ini. Anggaplah itu bakat Anda. Anda harus semakin mahir, bukan pura-pura, tapi tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya, setiap manusia yang Allah taruh di hidupmu itu, Anda harus kelola. Kita harus mengelolanya. Kita harus mengembangkan setiap hubungan. Apapun sifat hubungan itu, kita harus kembangkan sesuai dengan konteks yang tepat. Tidak kepada semua orang kita punya peran yang sama. Oke? Kalau saya sama anak-anak saya, karena saya juga adalah ayahnya, saya harus bisa menghidupi mereka, menyekolahkan. Tidak semua orang saya bisa sekolahkan. Mungkin saya bisa berbuat amal sekolahkan beberapa. Tapi nggak mungkin saya bisa sekolahkan seluruh dunia. Tapi anak saya harus bisa dukung mereka hingga lulus kuliah. Saya tahu saya siapa. Tapi di lain cerita, kalau ada orang memusuhi saya, memfitnah saya, katakan yang enggak, yang not true, yang tidak benar. Tapi kalau saya tiba-tiba diuji sama Tuhan suatu hari, saya harus bisa, ketika bertemu dengan orang itu, saya harus doakan dan berkati. I will do that. Tuhan tidak nuntut saya untuk melakukan kepada musuh, orang yang memusuhi saya, seperti sebagai ayah kepada anaknya. Tapi pada konteks itu, saya harus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Saya harus bisa mengampuni dia, memberkati dia. Bukan membalas gigi ganti gigi, tapi tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Setiap manusia itu Tuhan akan lihat dari sorga. Kepada anak, you seperti apa? Kepada istri bagaimana? Jangan main tangan, supaya jangan sampai doamu terhalang. Alkitab mengatakan kalau suami yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, doanya akan terhambat. Bisnisnya, lihat cepat lambat, Anda akan jatuh dalam jeratmu sendiri. Tuhan mau kita, Tuhan menguji kita, gimana kita dengan pasangan kita, gimana kita dengan rekan bisnis kita. Setiap hubungan itu ada yang dalam, ada yang dangkal, tapi masing-masing adalah ujian dari sorga. Itu adalah talenta yang harus kita kelola. Kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, termasuk terhadap musuh-musuh kita. Tuhan melihat dengan matanya. Kita akan berbuat apa? Please, kita bisa gagal melukis, menyanyi, kita bahkan bisa gagal sementara untuk berbisnis. Jangan gagal dalam hubungan. Karena Tuhan menganggap ini talenta berikutnya yang terutama. Talenta ketiga adalah
pekerjaan utama. Apapun pekerjaan Anda, kalau itu halal dan benar, anggaplah itu talenta yang harus Anda kembangkan. Ya, jangan menyerah. Kalau Anda tidak melakukan pekerjaan yang Anda sukai dulu pekerjaan apapun yang Anda lakukan hari ini. Kelolalah seolah-olah itu talenta dari Tuhan. Sekalipun Anda merasa kurang pintar di bidang ini, tapi kalau Anda di-hire di sana, usahakan maksimal. Kalau orang lain 80% sudah lihai, Anda mungkin perlu 800% untuk bisa baik, untuk bisa masuk standar, Anda bayar harganya. Pekerjaan utamamu itu talenta. Ya, saya menganggap pekerjaan utama saya atau panggilan utamaku itu adalah berkhotbah, memberitakan Injil dan mengajarkan firman Allah. Sejak saya belasan tahun hingga hari ini, saya nggak tahu sudah beribu-ribu kali saya mengkhotbahkan ini. Pepatah Bruce Lee berkata seperti ini, ya, seorang ahli bela diri yang menjadi legendaris. Dia berkata, jangan takut dengan orang yang bisa 1000 jurus, tapi takutlah dengan orang yang hanya bisa 1 jurus, tapi melatihnya 1000 kali. Latihlah terus hingga kau mahir dalam bidangmu. Be the master of your own craft. Jadilah tuan atas prakaryamu sendiri. Kalau saya berkhotbah, saya latihan 10.000 kali khotbah. Saya masih ingat, bukan berarti khotbah saya sekarang bagus gimana, ya enggak. Ya, tapi kalau dibanding dengan dulu, hari ini lebih banyak wahyu. Itu semua karena tekun terus beribu-ribu. Anda ketemu dengan saya juga sudah di kilometer ke-1000 sekian. Bukan sejak awal kita belum mengenal satu dengan yang lainnya. Jangan cepat-cepat ingin diakui oleh dunia. Tekuni dulu pekerjaan utama. Apa yang menjadi panggilan utamamu? Jangan pelin-pelan, jangan cabut, tanam, cabut, datang, pergi, keluar, masuk. No, tekuni hingga Anda menjadi hebat di sana. Yang keempat, talenta keempat, kemampuan baru. Kemampuan baru. Maksudnya kemampuan baru, setelah Anda tekun di satu bidang, nggak nyangka, saya kira dari kecil saya nggak pernah bisa lakukan itu. Tiba-tiba waktu saya berumur 30, 40, bahkan 50, kok muncul kemampuan baru. Dari mana itu? Dulu nggak ngerti tentang dekor, padahal nggak sekolah interior, ya kan? Dulu mungkin masih sama teman-teman SMA, kuliah, nggak mikir begitu. Tapi sekarang berkeluarga, tiba-tiba tesnya bagus sekali. Lalu Tuhan kasih nanti bisnis furnitur atau apa, nggak ngerti, atau paling tidak bisa dekorin, ya kan? Awal mula amatur, lama-lama profesional dan dibayar. Anda nggak pernah bayangkan Anda bisa lakukan itu. Saya sih ada banyak kemampuan baru yang Tuhan berikan. Bukan dari saya lahir baru. Hingga waktu saya umur 40, salah satunya Tuhan berikan kepada saya kemampuan untuk bisa melukis dalam dunia seni. Saya bisa ekspresikan. Bukan hanya melukis, tapi juga menulis buku. Tuhan kasih saya banyak ide-ide. Bisa menyusun kata-kata, bukan saja secara orasi, tapi secara literatur pula. Itu semua muncul bukan ketika saya umur 20, bahkan bukan ketika saya umur 30. Sudah setengah saya jalani, lebih setengah dari usia saya seharusnya. Dan kita tidak hidup ratusan tahun, bukan? Oh, Tuhan bisa kasih kemampuan baru. Let God surprise you. Hari-hari ini waktu pandemi gini, banyak orang pintar masak katanya ya. Kok enak masakannya? Ada yang tiba-tiba pintar ini, pintar itu. Ada yang mengerti tentang media dan sebagainya. Ya, yang terakhir, dengan ini saya selesai. Talenta kelima. Ini yang saya sebut, hanya Tuhan yang tahu. Dunia berkata life begins at 40. Hidup mulai dari umur 40. Saya bilang, hidup itu mulai setiap hari dengan Tuhan Yesus. Dimana ketika Anda merasa Anda sudah mencapai sesuatu, Anda sudah sampai di situ, Tuhan akan membuat Anda terkejut. Pagi hari Anda bangun, tiba-tiba hanya Tuhan yang tahu. Saya sungguh-sungguh bergairah, semakin jalan sama Tuhan itu, semakin tak terduga. Kalau Tuhan izinkan saya hidup sampai umur katakan 70, I'm just wondering, saya hanya imajinasi, kira-kira nanti apa ya yang hanya Tuhan yang tahu hari ini, yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saya saat itu. Mungkinkah tiba-tiba saya bisa melakukan sesuatu yang sekarang bahkan I don't even dare dream of those things. Hal-hal yang saya nggak berani bayangkan, bahkan saya nggak berani mimpikan, itu Tuhan sediakan. Makanya itu talenta kelima saya buat giro terbuka, cek kosong, tulisannya Only God knows. Hanya Tuhan yang tahu.
be surprised. Hidup sama Tuhan itu exciting, wonderful, luar biasa sampai hari terakhir kita meninggal dunia atau Tuhan datang kembali. Hidup sama Tuhan is never dull, tidak pernah tumpul, tidak pernah membosankan. Hidup sama Tuhan itu selalu dak-dikduk yang baik. Wow, what's next? What else? Tuhan, apa lagi? Ya Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi orang percaya. Amin. Oke, review aja lalu kita selesai. Ada 5 talenta yang saya sebutkan, mengembangkan 5 talenta di sini. Talenta nomor 1 adalah hubungan dengan Allah. Talenta kedua adalah hubungan dengan manusia. Talenta ketiga adalah pekerjaan utama atau panggilan utama kita. Talenta keempat adalah kemampuan baru yang Tuhan nyatakan nanti.